Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan ke sesi selanjutnya setelah sesi sebelumnya. Pada sesi kali ini kita akan membahas filologi dalam perannya menelusuri sejarah Ba'alawi. Dan pada hari ini sudah bersama kita semua ada Prof. Titik Pujiastuti, ahli filologi dari Universitas Indonesia. Juga ada Prof. Yasmin Syahab, selaku guru besar antropologi Universitas Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang filologi dan sudah menghadirkan ahlinya. Dan kita akan langsung saja memulai insyaallah kepada Prof. Titi untuk memaparkan kepada kita apa itu ilmu filologi. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah suatu kebahagiaan dan juga keberuntungan bagi saya untuk hadir di tengah dalam acara ini. Yang terus terang ini Prof. Yasmin yang harus bertanggung jawab karena saya diundang ke sini karena Prof. Yasmin. Karena maaf sekali sebelumnya saya kan tidak tahu dengan komunitas di sini ya. Jadi Prof. Yasmin tiba-tiba, Prof. Titi masih ngajar filologi kan? Masih. Saya undang ya untuk bicara tentang ini. Oh oke, saya bilang. Karena saya filologi, jadi apa yang akan saya jelaskan nanti adalah filologi secara teoritis. Secara teoritis sebagai suatu bidang ilmu begitu. Nah, cuma belakangan karena ketemu dengan Mas Fikri, Nak Fikri saya panggil, kan bisa anak-anak buat saya kan ya. Cocok nak. Ya, saya bilang tapi saya bicara secara ilmu saja karena saya kalau masuk ke tadi Ba'alawi tadi kan saya maaf sekali saya awam untuk yang itu. Jadi mungkin nanti Prof. Yasmin yang akan menjelaskan itu, tapi bisa dikaitkan bagaimana filologi bisa berperan untuk menelusuri sejarah Ba'alawi itu sendiri. Kita lihat saja nanti, kita lanjutkan saja. Nah, secara filologi bisa terus untuk bicara tentang filologi ini, tentu saja ingin saya sampaikan apakah filologi. Banyak yang ingin tahu kan, apa itu filologi, sejak kapan dikenal ilmu ini, apa sih objeknya, untuk apa mempelajarinya, dan bagaimana cara kerjanya. Ini secara teoritis tentang ilmu filologi itu sendiri. Nah, apa itu filologi? Mari kita lihat berikutnya. Nah, secara etimologi, filologi berasal dari bahasa Yunani. Nah, ini bahasa dari barat ya. Memang kata filologi kata barat kan. Dan dari filologia itu berasal dari kata philos dan logos. Philos artinya teman dan logos artinya pembicaraan. Nah, kenapa orang zaman dulu itu ketika filologi belum muncul di abad ke-8 sebelum Masehi, itu sering ngobrol para peneliti naskah kuno. Pada waktu itu sering ngobrol. Nah, kalau ngobrol kan ya kalau sekarang sih ngobrol-ngobrol bisa bisa macam-macam, bisa hoax segala macam ya. Kalau zaman dulu karena para peneliti yang berkumpul ya mereka ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya dan artinya kemudian itulah menjadi sumber bagi orang lain menyebutnya sebagai filologi. Karena itu yang tukang ngobrol ilmu gitu, karena logosnya kan dari kata ilmu itu, ngobrolnya bukan ngobrol sembarangan, bukan kalau anak sekarang bilang namanya istilahnya ngerumpi, bukan sekedar ngerumpi, yang dirumpiin itu ilmu gitu. Baik, terus kita lanjutkan berikutnya. Nah, dari bahasa Yunani filologia artinya senang berbicara. Para filolog tadi, para peneliti tadi senang ngobrol. Ya kan ngobrol, kita kalau ngobrol ya sesama ilmu ya. Ngobrol diobrolin kan ilmu, bukan ngobrolin istri orang, bukan ngobrolin suami orang kan, bukan ngobrolin zaman sekarang enggak. Kalau kecuali kita relax tadi bersama Prof. Yasmin, kita ngobrolin kuliner. Nah, itu lain lagi gitu. Nah, artinya senang berbicara, senang pada ilmu. Nah, pada tulisan yang bernilai tinggi. Kenapa bernilai tinggi? Nah, di sini saya ambil contoh sastra. Kenapa? Karena sastra seringkali dianggap sebagai sesuatu yang imajiner, tetapi membangun rasa dan sebagainya. Tetapi bukan cuma itu sebetulnya. Sejarah dan sebagainya ikut masuk dalam pembicaraan para peneliti naskah pada masa lalu. Terus berikutnya. Nah, di dalam kita mau lihat kapan sih munculnya sejarah filologi secara filologi itu. Dalam sejarahnya filologi tumbuh dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani. Jadi memang betul-betul di dunia barat ya. Di kota Iskandaria di pantai utara benua Afrika. Nah, kota Iskandaria pada abad ketiga sebelum Masehi memang merupakan pusat ilmu pengetahuan di kota itu.
para penggarap naskah dikenal sebagai ahli filologi, ahli peneliti naskah-naskah kuno tadi yang sering dibicarakan orang. Nah, orang pertama yang melontarkan istilah ini adalah Eratosthenes. Dia seorang sejarawan sebetulnya. Dan bersama rekan-rekannya mereka menemukan sejumlah naskah dari pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi naskah yang mereka temukan abad ke-3 sebelum Masehi, dari abad ke-8 sebelum Masehi, mereka bicara pada abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka membicarakan ini naskah apa. Terus terang naskah-naskah yang pada masa itu secara sejarah itu data yang mereka bicarakan itu naskah-naskah barat yang dibuat oleh para pendeta-pendeta atau yang ditulis oleh para agamawan zaman kuno gitu. Tapi berserakan. Jadi mereka ingin tahu ini apa sih, bagaimana menyambungkannya satu dengan lain, satu dengan halaman yang lain. Itu yang menjadi topik pembicaraan mereka. Maka karena itu orang lain yang berada di luar lingkungan itu langsung menyebut, oh itu filolog. Artinya orang yang meneliti, yang membicarakan naskah-naskah kuno yang nggak jelas itu menurut pada umumnya pada waktu itu. Jadi mereka membicarakan itu untuk mengurutkan halaman-halaman naskah, halaman-halaman kertas-kertas yang sudah tidak teratur lagi. Mereka urutkan supaya menjadi buku yang lebih bisa dibaca. Itu baru abad 8 sebelum Masehi. Terus kita maju lagi. Nah, para filolog untuk bisa membaca, bayangkan naskah dari abad ke-3, abad ke-8 sebelum Masehi ke abad ke-3 kan cukup jauh ya, 5 abad. Gimana? Mereka harus tahu, harus kenal huruf, harus kenal bahasa, dan harus kenal isi naskahnya. Baru bisa mereka mengetahui apa itu isinya. Nah itu pekerjaannya filolog gitu. Jadi kalau nggak bisa baca hurufnya, nggak tahu bahasanya ya percuma. Nggak bisa. Dan jangan lupa yang mereka hadapi pada waktu itu bukan melulu naskah-naskah asli, tapi kebanyakan juga naskah-naskah salinan. Karena ditulis oleh para penyalin lainnya. Nah, metode yang mereka gunakan untuk mengkaji naskah dikenal sebagai ilmu filologi. Kegiatan filologi Iskandaria ini terus berlangsung sampai pada abad ke-1 sebelum Masehi. Terus lagi. Nah, para filolog tingkat awal ini dikenal sebagai aliran atau mazhab Iskandaria. Pada masa itu kegiatan filologi selain untuk ilmu pengetahuan ternyata juga untuk kegiatan perdagangan. Bagaimana kita bisa tahu? Berikutnya, slide berikutnya. Nah, karena disalin oleh para budak belian. Itu pada waktu itu di sana, di Yunani. Sehingga tulisannya sudah menjadi tidak jelas lagi atau sumbernya nggak menjadi jelas lagi. Ini pekerjaan filolog. Maka saya bilang filologi baru ada kalau ada salin. Kalau nggak ada salinan nggak bikin filologi, nggak muncul filologi. Justru dia muncul filologi ini karena banyaknya salinan. Naskah-naskah yang ada di Indonesia semua sekarang itu salinan. Kecuali naskah baru yang baru dibuat misalkan 50 tahun yang lalu gitu. Karena buat filologi kan umur 50 tahun masih dianggap naskah kuno gitu. Tapi kalau yang sebelumnya yang ratusan tahun segala macam, oh itu kita cuma punya salinannya sekarang. Nggak ada lagi. Justru karena adanya salinan, kita para filolog itu bekerja. Karena dengan cara itu mereka bisa meneliti ini mana yang diurutkan, ini arahnya kemana ya, ini arahnya kemana dan sebagainya. Nah, sejak abad ke-4 Masehi, teks sudah ditulis dalam bentuk buku yang disebut kodeks. Kodeks itu artinya buku dan menggunakan bahan dari kulit binatang yang disebut dengan perkamen atau parchment ya untuk bahasa Inggrisnya. Silakan. Nah, berikutnya sekarang kita mau tahu apa sih objek utama filologi. Dari tadi cerita saya sedikit banyak sudah ketahuan bahwa disebut utama filologi itu ada naskah kuno. Naskah kuno itu yang bagaimana? Yang harus tulisan tangan. Walaupun umpamanya ada yang gak punya tangan tapi punya kaki, tapi pada umumnya ditulis dengan tangan. Dan berusia minimal setengah abad minimal. Padahal naskah kita kalau ini saya bicara dengan fokus ke naskah Indonesia ya, karena saya kalau bicara dengan naskah Indonesia, naskah dunia secara keseluruhan saya tidak berani karena memang fokus saya di bidang Indonesia begitu. Untuk sebetulnya naskah-naskah yang ada di negeri Islam, di negeri Arab sana juga banyak mungkin karena kita punya hubungan ya dengan Indonesia, punya hubungan dengan raja-raja Mesir, dengan raja-raja Arab Saudi sejak dahulu. Sejak Islam masuk ke sini kita sudah punya koneksi, cuma
saya kan perempuan, tidak berani ke sana. Sulit, harus laki-laki yang masuk ke sana supaya bisa masuk ke dunia arsip mereka, ke dunia lembaga penaskahan mereka gitu. Orang Indonesia perempuan sulit masuk. Saya tidak tahu sekarang, tapi ya beberapa waktu lalu memang tidak mungkin saya. Jadi saya melakukan penelitiannya ke negara-negara ke Inggris, ke Belanda, ke Jerman, seperti itu yang karena data kita juga ada di sana begitu ya. Nah, jadi terus saja nih objek utama jelas harus ada 2 poin, tulisan tangan dan kedua berumur lebih dari setengah abad. Nah, komponennya apa di dalam naskah kuno itu? Satu naskah, kedua teks. Naskah itu konkret, dapat diraba dan dilihat tapi nggak boleh dijilat ya. Banyak kumannya. Karena umurnya udah puluhan tahun, ratusan tahun kan, bahaya gitu. Nah, teks abstrak adanya di benak dan di kepala manusia penulisnya. Jadi suatu naskah itu bisa kita katakan suatu buku atau suatu kodeks kita katakan naskah apabila ada bentuknya sebagai buku dan ada teks. Kalau nggak ada teks nggak bisa kita sebut sebagai naskah. Gitu terusnya berikut. Nah, kalau kita belajar filologi tentu saja kita ketemu dengan aksara yang terutama aksara Arab itu sejak Islam masuk naskah-naskah Indonesia banyak itu dengan aksara Arab. Harus huruf nagari juga ada yang pakai huruf nagari ya, Dewanagari dari karena pengaruh Hindu ya. Lalu huruf Jawa, huruf Jawi, pegon itu tulisannya Arab bahasanya Jawa. Lalu Jawi tulisannya Arab bahasanya Melayu. Lalu ada incung itu tulisan untuk orang Bengkulu, Kerinci, Pasemah, kemudian Kaganga dari Pak Lampung. Berikutnya juga ada surat Batak, ada Latin, ada Mbojo, ini Arab Bima, tulisannya Arab bahasa Bima, Lontarak Bugis Makassar, Lota dari Ende, Bikol Bolaang Mongondo, ada lagi Serang. Serang itu tulisan Arab, bahasanya Bugis Makassar. Nah, selain aksara, naskah kalau kita bicara naskah kita juga kenal bahasa, harus tahu, harus bahasa Arab, Sanskerta, bahasa Jawa, Bali, Melayu, Aceh dan sebagainya. Lain lagi selain bahasa dan aksara kita juga kenal dengan bahan. Bahan itu deluang. Kalau saya menyebut deluang itu saya katakan itu kertasnya pesantren. Kenapa? Karena deluang itu dibuat oleh para santri di Indonesia gitu. Kata santri menurut Pak Abdurrahman Wahid dari bahasa Pali katanya. Itu artinya syantri, artinya orang yang belajar ilmu di lingkungan pesantren itu sendiri. Cuman kemudian ketika Islam masuk namanya ditiru dari nama Jawa cantre menjadi santri dan Mandala disebut pesantren. Sampai sekarang namanya pesantren begitu. Terus ada lagi huruf lontar, ada lagi bahannya lontar dari daun palm, ada dari kulit kayu, ada dari bambu, rotan, kertas Eropa, tulang, tanduk hewan, kulit hewan itu menjadi bahan dari naskah-naskah tulisan tangan tadi. Terus selain itu berikutnya ada isi teks. Nah, isi teks ini yang menentukan suatu naskah itu naskah apa. Naskah agamanya tentu saja setelah Islam masuk isinya tentang keislaman. Sebelum itu ada tentang Hindu, sedikit tentang Buddha. Terus ada tentang sejarah. Sejarah ini bisa sejarah suatu daerah, bisa sejarah personal atau klan tertentu begitu. Ada sastra, mitos, dongeng, obat-obatan, ilmu falak dan sebagainya. Makanya kalau lagi mau Ramadan, mau Idul Fitri itu kan Muhammadiyah dan NU kan sibuk ya. Yang satu pakai ilmu falak, yang satu pakai ru'yah gitu. Nah, ini ada juga dari naskah-naskah kita. Terus berikutnya, nah ada ilmu tua nujum. Ilmu nujum dipakai gitu. Naskah kita banyak seperti itu. Sebagai salah satu contoh, saya pernah meneliti Serat Yusuf ya, Surah Yusuf ya. Surah Yusuf dipakai untuk ilmu nujum, buat ilmu pelet. Ilmu pelet sama ilmu kalau dagang itu biar laku gitu. Coba ayat yang mana? Ayat yang keempat. Surat Yusuf dipakai untuk alat itu. Tapi ya mau bagaimana masyarakatnya menggunakannya gitu. Oke, itu kita lupakan. Terus ada primbon, ada bahasa, hukum, kisah pengembaraan dan lain-lain. Terus nah, mengapa belajar filologi? Kenapa kita harus belajar filologi? Satu, ini secara umum ya, melestarikan warisan budaya. Kedua, mempelajari informasi masa lalu, dari mana kita bisa tahu bagaimana nenek moyang kita dulu menuliskan sesuatu, sejarah mereka dan sebagainya. Mempelajari pemikiran nenek moyang masa lampau. Bagaimana mereka mengajarkan sesuatu
kepada generasi-generasi berikutnya. Itu kita gunanya belajar filologi. Nah, tugasnya apa? Mengemukakan kandungan nilai yang terkandung dalam naskah. Kan naskah-naskah kuno itu ditulis dengan huruf-huruf kuno. Ada yang tadi Jawa atau Arab dengan bahasa Arab yang lama, beda dengan bahasa Arab yang sekarang mungkin saya tidak tahu kan, bahasa Arab sekarang mungkin sudah pengaruh bahasa modern, ada masuk sedikit banyak kan. Tentu saja berbeda. Ucapannya juga mungkin berbeda, meskipun kita bisa menelusuri dengan linguistik ini yang benar apa, kan seperti begitu ya. Kemudian menyajikan teks yang terkandung dalam naskah dalam bentuk yang terbaca oleh masyarakat masa kini, gunanya itu supaya dialih aksarakan, supaya ditransliterasi, dialih aksarakan supaya dikenal oleh masyarakat sekarang. Kalau enggak percuma, itu naskah cuma dilihat aja gitu. Terus berikutnya filologi dalam ilmu lain. Nah, ini filologi dan berguna untuk membantu ilmu lain, dari ilmu sejarah, ilmu agama, bahasa dan lain-lain. Antropologi termasuk berguna, filologi bisa membantu ini. Terus kita lanjut lagi. Nah, apa tahapan kerjanya? Ini pekerjaannya filolog, nggak gampang, nggak bisa asal sekalian nyebut gitu aja. Harus ada inventarisasi. Naskah yang ada yang banyak di mana-mana harus kita cari untuk kita kumpul. Kalau kita mau cari tadi umpamanya sejarah suatu klan tertentu, kita harus cari berdasarkan data dari perpustakaan, dari masyarakat dan sebagainya. Lalu membuat deskripsi naskahnya, membuat penjelasan tentang naskah, membandingkan teksnya satu teks dengan teks lain. Tadi bayangkan kalau para filolog dari Yunani tadi bertemu dengan segitu banyak bahan, mereka harus bisa membandingkan satu dengan lainnya, dibandingkan untuk bisa apa? Dicari. Memang tujuan filologi mencari naskah yang paling tua yang ditulis oleh penulis pertama. Tetapi pada kenyataannya kita berhadapan dengan salinan. Naskah utama yang biasa ditulis oleh pengarang pertama umurnya mungkin udah ratusan tahun. Ya udah nggak ada, tergantung bahannya lagi. Kalau bahannya kertas biasa atau kulit domba atau kulit onta umpamanya, atau kertas atau apa, itu kan sudah rusak. Nah, jadi yang kita hadapi sekarang adalah salinan. Nah, dengan salinan itu kita bekerja. Itu filologi mainnya di salinan terpaksa, walaupun tujuannya mencari yang paling tua yang ditulis oleh pengarang pertama. Gitu ya. Kemudian membuat edisi teks, membuat suntingan teks tadi dengan membuat alih aksaranya, menerjemahkan teks dan baru menganalisa teksnya setelah data lengkap ada. Berikutnya, nah, penyuntingan teks ini dengan melakukan perbaikan huruf, bacaan, ejaan, membuat suntingan teks dan membuat catatan atau komentar pada naskah yang kita hadapi tadi. Terus, nah, tahapan kerja ini sudah tadi. Jangan kembali ke sini. Terus, nah, ini prinsipnya filologi sebagai jembatan pengetahuan yang menghubungkan pemikiran masa lalu dengan masa kini. Ini tugas filologi yang utama. Prinsipnya itu menjadi jembatan dari pengetahuan masa lalu. Kita menggunakan sarana filologi untuk dibaca, untuk diketahui oleh masyarakat masa kini. Itu prinsip filologi. Berikutnya, ini contoh-contoh naskah. Ini naskah Singaparna. Kemarin saya baru dari Singaparna. Ini lucu sekali. Mungkin teksnya tentang tauhid atau apa, tapi ada gambar unta, ada gambar harimau. Saya belum dibaca secara utuh apa hubungan antara harimau dengan teks di sebelahnya gitu. Ini harus dicari dulu. Saya belum selesai karena saya kemarin baru observasi naskah-naskah yang ada di sana. Kemudian ada lagi. Ini dari Kalimantan, sayang hurufnya tidak jelas ya karena potretnya kurang terang mungkin ya. Ini tentang naskah dari Kalimantan, juga tentang naskah Islam. Terus, nah ini naskah ilmu falak dari Jawa Timur, katanya untuk mencari hari pertama Ramadan, hari pertama Idul Fitri, sebagainya, antara lain seperti itu yang dipakai. Ini Jawa Timur, saya baru pulang juga dari Jawa Timur beberapa bulan yang lalu. Terus ada lagi, ini contoh-contoh naskah aja. Naskah fikih dari Jawa Timur. Ini bawahnya biasanya suka ada terjemahan atau terjemahan dalam bahasa Jawa begitu. Kalau dia naskah Jawa, kalau dia naskah Kalimantan pakai Jawi, bahasa Melayu begitu ya. Terus ada lagi, ini Nur Muhammad, naskah dari Jember. Ini sedang ditulis oleh teman saya untuk mengetahui apa kandungan isi yang benar dari naskah ini. Terus
ini kitab Tauhid dari Jawa Timur. Ini bahannya naskahnya kertas Eropa saya bilang. Kalau kertas Eropa itu ngengat doyan makan, jadi suka pada bolong. Kalau kertas deluang yang dibuat oleh pesantren itu enggak, ngengat giginya patah, nggak kuat karena kertasnya liat, nggak bisa digigit. Jadi patah duluan, giginya ngengat itu. Kalau kertas Eropa mereka suka, soalnya dia enak, pakai ramuan-ramuan. Ini bercanda. Supaya bapak-bapak tidak serius banget mendengarkan saya. Kan nggak mungkin yang ngengat giginya patah ya. Terus lanjut lagi. Nah ini sudah tadi Jawa Timur. Nah ini kita tasrif ya. Ini koleksi musim Putantular bagus ya, ada iluminasinya. Nah kalau naskah-naskah Indonesia banyak yang seperti ini. Jadi meskipun naskah keagamaan diberi hiasan. Hiasan ini punya makna, bisa punya makna dan bisa juga tidak, hanya sekedar hiasan. Tapi kalau ini mungkin ada artinya ya. Terus berikutnya masih ada lagi. Oh, enggak. Nah sekarang sebagai informasi tambahan, naskah kuno Indonesia yang berkaitan dengan kenabian ini banyak sebetulnya. Kalau kita mau runut ke bagaimana ya, ada hikayat Nabi bercukur, ada hikayat Amirul Hamzah, ada kisah Sul Anbiya, tadi ada Nur Muhammad, itu berhubungan dengan Rasulullah. Jadi dianggap kisah hikayat Amir Hamzah itu kan pamannya Nabi ya, Amir Hamzah itu kan. Nah dia kan hidup pada zaman dulu kan, harusnya ada pada zaman Rasulullah. Tapi kesini itu menjadi cerita. Dan bagaimana kalau di versi Jawanya namanya Serat Mena. Nah itu bagaimana Amir Hamzah itu yang perkasa difigurkan sebagai tokoh yang ganteng gitu, ganteng, putih, perkasa gitu. Tapi memang diperkasakan dalam perang-perang zaman Rasulullah kan dia perkasa memang. Itu diberikan ke sini, dikirim oleh Rasulullah kemari untuk mengislamkan rakyat di Indonesia, Jawa khususnya, untuk menjadi kepanjangan tangan Rasulullah mengislamkan rakyat Indonesia, Jawa khususnya. Itu Amir Hamzah yang dipakai. Kenapa dia? Ya dia perkasa, dia hebat gitu, dia kuat, jadi pakai dia untuk kesini. Nah itu cerita zaman Rasulullah yang kemudian diterjemahkan oleh orang Indonesia menjadi cerita-cerita seperti ini. Nah ada kisah Sul Anbiya, ada kisah para nabi. Dalam kisah Sul Anbiya hanya 25 nabi sih yang dikemukakan di situ dalam naskah-naskah itu. Nah kapan, bagaimana mereka bisa datang kemari, cerita-cerita itu kan menurut versi cerita, versi sejarawan itu para orang Indonesia yang sudah belajar agama Islam juga ada yang berangkat ke negeri Arab, belajar di sana, dan ketika pulang mereka membawa oleh-oleh ini dan dikembangkan di sini. Nah, ada buku yang lain yang bisa dipakai untuk informasi tentang tentang filologi Arab, namanya Arabic Philology dari Adam Ketchum ya, yang dipakai bisa dibaca itu. Tadi saya cari bukunya di rumah, tapi buku di rumah saya itu kalau lagi saya cari itu nggak ketemu. Nanti kalau saya udah nggak nyari dia ada. Mesti begitu, saya heran. Tadi saya cari-cari buku ini mau saya kasih tunjuk toh. Ini ada buku bagus gitu ya, yang bisa dimanfaatkan gitu untuk yang berkenaan dengan filologi Arab. Tapi nggak ketemu. Mungkin nanti kalau saya sudah pulang pasti dia ada di depan mata saya. Biasanya begitu buku di tempat saya. Oke, saya kira itu dulu informasi saya udah cukup saya kira. Iya, udah sukron. Ini terakhirnya sukron ini. Iya, wabillahi Karena taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sukron mungkin karena presentasi di Robito Halawiyah. Iya betul. Kalau enggak ya terima kasih. Kalau enggak terima kasih. Baik Prof, sebelum kita juga mau tahu dari Prof Yasmin, ada 3 mungkin pertanyaan ke Prof Titi. Jadi untuk ilmu filologi itu Prof, objek penelitiannya itu apa? Apakah dia hanya tulisan aja, kertas, apakah juga termasuk bebatuan, nisan gitu, peninggalan-peninggalan gitu Prof? Iya. Kalau filologi mainnya di kertas. Di kertas atau kulit domba. Tulisan tangan, harus tulisan tangan. Tadi kan objeknya naskah kuno, tulisan tangan. Harus pada lembaran-lembaran gitu. Bisa kertas, bisa kulit domba, bisa kalau di Cirebon katanya ada yang dari kulit manusia, tapi saya nggak percaya. Masa kulit manusia dipakai nulis naskah ya? Bohong. Jangan bilang-bilang tapi nanti orang Cirebon marah. Siap.
Siap, Prof. Tapi ini live streaming jadi kedengaran juga. Jadi tidak ada. Jadi kalau misalkan dalam bentuk benda artefak di candi atau sebagainya atau di pedang itu bukan bagiannya filologi. Itu bagiannya arkeologi yang bermain. Karena beda fisik, beda benda, beda bidang ilmunya gitu. Jadi ada waktu saya ke Turki kan ada pedangnya siapa namanya, pedang Rasul kalau nggak salah ya, siapa ya, itu kan ada tulisannya juga. Itu tidak bisa kita menyebutnya itu bahan filologi, itu arkeologi bagiannya gitu. Jadi kita kalau filologi dari umur yang lebih muda daripada benda-bendanya arkeologi, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya tulisan itu masuk dalam ilmu filologi, buat yang benda-benda itu arkeologi ya. Tulisan pada kertas, kulit domba, tulang, dan sebagainya itu bisa. Tulang termasuk. Masuk. Tulang, tanduk, kalau ditulis di situ bisa. Dan biasanya kalau tulisan-tulisan untuk naskah agak lebih panjang daripada kalau yang untuk arkeologi. Arkeologi biasanya pendek aja. Misalkan tulis ini pedang Rasulullah cukup. Tapi kalau filologi nggak bisa. Dia harus ada ceritanya. Ini pedang Rasulullah dipakai pada masa kapan, digunakan di gimana. Jadi ada panjang. Itu baru filologi bisa begitu. Kalau yang pendek-pendek arkeologi sifatnya. Baik. Jadi Prof, itu tadi kita memahami objeknya filologi. Boleh ditampilkan slide-nya. Tadi menarik ketika Prof Yasmin menyampaikan tentang tahapan kerja filologi. Ya. Prof Titi ya, Prof Yasmin. Prof Yasmin, ya ampun salah Prof Titi, minta maaf. Minta maaf ya ampun. Nggak apa-apa. Dua profesornya jadi kita agak grogi gitu. Enggak, tenang aja, kita profesor walaupun udah profesor tapi nenek-nenek tapi masih cakep ya Prof ya. Iya Prof Titi. Iya. Ini boleh ditampilkan di layar untuk slide-nya. Itu ada tahapan kerja filologi, ada inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan teks. Ini dalam deskripsinya tuh gimana eksekusinya tuh? Ya, baik. Biasanya kalau filologi itu mainnya di buku ya, kayak buku gitu kan. Atau kalau lembaran kertas besar atau kulit domba sebagainya gitu. Itu kita harus ukur. Jadi kita ada ukuran fisik. Jadi lebarnya berapa, panjangnya berapa, jumlah barisnya berapa. Nah, terus kalau dia buku jumlah halamannya berapa. Kalau tadi ada yang foto ada pakai gambar ya, itu gambarnya gambar apa, di tiap halaman berapa ada gambar itu. Betul-betul diperiksa. Deskripsi itu artinya memberi penjelasan, keterangan seteliti mungkin, sejelas mungkin supaya orang atau kita yang tidak membaca naskah atau membaca buku itu, kita bisa membayangkan seperti kita berhadapan dengan bendanya. Jadi deskripsi itu harus jelas, harus terang, harus teliti. Itu gunanya, kan memberi penjelasan kepada khalayak, kepada pembaca seteliti mungkin, seefisien mungkin, tapi ngena semuanya, betul dan faktual. Filologi tidak bermain di imajinasi, filologi bermain di fakta. Jadi itu tidak mungkin. Kalau kita bohong nggak bisa, karena kita mainnya fakta, semua ada data begitu. Izin Prof Siti, artinya ketika filolog itu menyampaikan sebuah hasil, itu disertai dengan data harusnya. Harus, tidak bisa tidak gitu data. Tapi seperti saya bilang, data dalam dunia filologi itu tidak selalu harus naskah utama, naskah yang ditulis oleh pengarangnya. Karena justru filologi itu berada dan bergerak ketika kita menemukan sejumlah data yang bentuknya salinan-salinan. Tadi kan saya sudah bilang bahwa zaman Iskandaria aja sudah terjadi para penyalinnya itu kan para budak belian. Nah para budak belian itu kan tidak mengerti ini halaman berapa, tulisannya begini atau begitu. Mereka nyalin aja seenaknya karena untuk dijual kan gitu. Nah sementara yang belakangan ada itu belum tentu untuk dijual. Kadang-kadang muncul penyalin yang dengan sengaja membuang bagian yang penting. Jadi naskah itu makanya kita bermain di salinan dan harus membandingkan satu teks dengan teks yang lain, satu naskah dengan naskah lain, karena seringkali ada yang namanya interpolasi. Interpolasi itu penyisipan. Nah lawannya itu korupnya itu dihilangkan, dibuang. Jadi misalkan ada cerita tentang sesuatu begitu, terus penyalinnya bilang, ini nggak bagus nih cerita ini, atau nggak bagus teks ini muncul di sini, dibuang oleh dia. Atau
Jadi penyalinannya itu dikurangi gitu. Atau dia bilang, ini harusnya masuk nih di sini nih, yang bagus begini supaya lebih pembaca lebih tahu. Dimasukin, namanya interpolasi. Itu tidak boleh. Itu menyatakan bahwa naskah itu naskah salinan yang korup, yang rusak. Karena tidak sesuai dengan yang aslinya atau dekat dengan aslinya. Maka dibutuhkan perbandingan teks. Makanya kan harus ada perbandingan teks itu. Baik. Jadi Prof Titi ketika menjelaskan bahwa filologi itu justru ada karena adanya salinan. Karena banyaknya salinan. Karena banyaknya salinan. Tapi kita kan juga mungkin lagi seru-serunya belajar filologi di masyarakat sekarang. Ada misalnya pendapat yang mengatakan bahwa seorang filolog yang mengatakan kalau mau memastikan suatu hal itu maka sumbernya itu harus sezaman itu. Dia nggak boleh salinannya, harus manuskrip yang di zaman itu juga. Betul, tetapi kan tidak mungkin umur yang udah ratusan tahun masih ada. Kita berbicara dengan benda yang sudah berbentuk salinan. Bisa dengan cara bukan sejaman, tetapi sejaman pada masa salinan itu ada. Kita lihat di naskah-naskah lain, kita namanya istilahnya. Suka lupa deh, udah tua sih ya. Membandingkan antara satu teks dengan teks lain bisa ya memang sejaman, tapi tidak bisa kita membandingkan dengan sejaman ketika naskah itu ditulis, mungkin sama-sama udah hilang. Jadi kita membandingkan dengan sesama dengan salinan-salinan itu juga. Kalau untuk jarak sekitar 1000 tahun gitu, Prof? Tidak bisa, filologi mainnya paling lama 100 tahun. Kalau filologi 100 tahun, kalau 1000 nggak bisa, nggak ada, bendanya udah hancur, udah serpihan nggak jelas. Biasanya itu manuskrip itu Prof mulai dia hancur, nggak itu berapa lama Prof? Naskah Indonesia ya, yang sebagai ukurannya, yang paling tua yang saya tahu dari abad 16. Itu tentang saya Mutamakin yang menulis itu kalau nggak salah di Prancis adanya itu ya. Dan itu mungkin ratusan tahun aja. Ratusan tahun, tapi kalau 1000 nggak bisa. Saya nggak berani jamin ya naskah sampai 1000. Nggak tahu sih kalau di dunia barat atau dunia yang cuacanya lebih terkendali dari, kalau kita kan cuma punya 2 musim ya, panas dan dingin. Ya jangan bilang musim rambutan juga musim, kita enggak, itu bukan ya. Tapi artinya cuma punya 2 musim, hujan dan musim panas. Nah itu, dan cuaca di Indonesia kan itu lembab ya, naskah bisa cepat rusak begitu. Nah kalau di dunia barat sih mungkin saya nggak tahu, mungkin masih bisa terjadi, tersimpan, atau di dunia Arab yang juga kenal 4 musim masih bisa menyimpan itu. Nah memang seperti tadi saya bilang, saya nggak bisa ke sana. Makanya saya walaupun penasaran gitu ya dengan naskah-naskah tadi, kan ada Hikayat Amir Hamzah, ada Kisah Soal Anbiya, itu kan sumbernya tentunya kan harusnya ke sana ya. Karena nggak mungkin cerita itu muncul ada di sini kalau nggak ada sumber utamanya. Nah tapi untuk ke sana kan harus cowok-cowok nih yang berangkat ke sono untuk lihat itu. Ada itu Prof, yang suka berangkat gitu. Iya, ayo cari sana naskah di museum. Cari, pasti ada. Kemungkinannya ada. Kita nggak mungkin, kita tuh hanya punya salinan gitu loh. Kita tidak bisa, dari itu diadop dari sana untuk bisa muncul seperti itu. Izin Prof Titi, apakah kalau misalnya naskah tertua misalnya di Indonesia itu abad 16. Iya, saya tahu sampai sekarang ya. Apakah artinya nggak ada tuh naskah, nggak pernah ada naskah yang lebih tua dari itu? Sampai sekarang belum ketahuan. Abad 16. Salah satu naskah itu yang ada di Prancis ya. Ada satu naskah di Kerinci itu katanya abad 15. Gitu. Abad 15 itu ada buktinya gitu. Tapi dia tidak menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab. Yang menggunakan tulisan Arab yang di Prancis itu gitu. Yang itu masih pakai Dewanagari, tulisannya pakai Nagari, terus bahasanya ya bahasa Sunda, Jawa campur gitu. Sementara yang itu yang dunia Islam adanya di sana gitu. Di Prancis itu yang saya tahu yang tertua gitu sampai sekarang gitu ya. Dan belum ketemu lagi, belum ada informasi lagi yang menyebutkan ini loh naskah tertuanya sejak Islam masuk. Karena Islam masuk ke Indonesia aja kita belum tahu pasti dengan kapan. Apakah abad ke-7, apakah abad ke-15 dan sebagainya. Dari bukti sejarah kalau di Jawa diperkirakan abad ke-15 gitu.
tahun 14 sekian masuk itu Islam ke Indonesia, ke Jawa khususnya. Tapi kan yang di Palembang umpamanya atau di Aceh atau di tempat lain mungkin ada yang abad ke-7 dan di Jawa Timur sendiri abad ke-11. Buktinya apa? Karena ada makam yang bertuliskan telah wafat anaknya Maimun itu di situ. Itu abad ke-11 di Lerang. Itu karena batu nisannya bertuliskan dengan huruf Arab yang artinya seperti itu. Itu masuk filologi atau arkeologi, Bro? Itu arkeologi. Itu Di arkeologi. situ. Tetapi kan informasinya kita bisa katakan untuk sejarah Islam. Iya. Di situ arkeologi, tetapi untuk sejarah Islam menyatakan bahwa Islam sudah ada di Jawa Timur abad ke-11 sebagai bukti. Mungkin abad ke-10 sudah masuk. Kan abad ke-11 makamnya meninggalnya tahun sekian, 10 sekian. Berarti kan mungkin sudah ada sebelum itu kan itu bukti faktual saja begitu menyatakan seperti itu. Tapi sampai sekarang kan masih perbincangan terus nih, abad berapa sih masuk ke Indonesia gitu. Kan orang Indonesia sendiri udah berangkat ke Arab untuk meneliti, untuk datang ke sana belajar agama Islam, pulang bawa agamanya, bawa ilmunya ke sini, menyebarkan kemana-mana ke seluruh Indonesia. Boleh dikatakan seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih, Prof. Tiki. Ya.